Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mukawi Official. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, pembelajaran untuk materi semester genap kelas 10, kita akan membahas tentang daya hantar listrik larutan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit atau non-elektrolit. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri larutan non-elektrolit. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ciri larutan elektrolit. Itulah 3 tujuan yang ingin kita capai setelah Anda nanti mempelajari materi ini. Untuk pendahuluan, pernahkah kalian melihat orang yang menggunakan alat berikut ini? Bila kita amati alat ini adalah ada orang sedang mencari ikan menggunakan strum listrik atau menggunakan listrik. Ya, mengapa orang ini bisa mencari ikan menggunakan listrik? Nah, pertanyaannya, hal apa yang terpikir oleh kalian tentang ini? Kemudian alat apakah yang digunakan oleh orang tersebut dan apakah ia akan mendapatkan ikan? Nah, kalau Anda pernah melihat orang melakukan hal seperti ini, maka jawabannya apa? Orang ini sedang mencari ikan menggunakan strum listrik. Itu kan yang pertama. Alat yang digunakan apa? Alat yang digunakan ini adalah sumber listrik, biasanya menggunakan aki, ya, yang kedua kutub plus dan minusnya dihubungkan ke dalam alat ini, dua alat ini, kanan dan kiri, itu ya. Nah, mengapa orang ini kemudian bisa mendapatkan ikan, atau mengapa ikan bisa tersengat listrik dari alat ini? Nah, itu jawabannya bisa kita lihat nanti dari uraian ini, itu ya. Mengapa kok ada listrik bisa mengalir di air tersebut dan mengenai ikan yang ada di dalam air itu, sehingga orang ini akan mendapatkan ikan. Nah, kita lihat dulu peta konsepnya. Yang pertama adalah larutan. Larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat di sini keterangannya terionisasi sempurna, elektrolit lemah terionisasi sebagian. Sedangkan untuk larutan non elektrolit tidak terionisasi. Nah, dari peta konsep ini secara singkat kita bisa membedakan bahwa antara larutan elektrolit dan non elektrolit ini, perbedaannya adalah kalau elektrolit terionisasi, mau terionisasi sempurna maupun sebagian, intinya terionisasi, sedangkan non elektrolit tidak terionisasi. Nah, pada larutan elektrolit ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, yang kuat ini terionisasi sempurna dan yang lemah terionisasi sebagian. Itu sekilas dari peta konsep ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Selanjutnya, apa yang disebut dengan larutan elektrolit dan non elektrolit? Kemudian nanti apa elektrolit kuat dan lemah, apa itu terionisasi sempurna dan sebagian, dan apa pula yang dimaksud dengan tidak terionisasi. Kita lihat penjelasan berikutnya. Larutan sebagai awalan, ingat kembali tentang larutan, ya kan? Nah, larutan merupakan campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersebut terdiri dari pelarut, solvent, dan zat terlarut, solut. Nah, ini pengertian larutan. Jadi campuran homogen. Homogen itu berarti serba sama. Maksudnya serba sama adalah baik zat terlarut maupun pelarut, baik solvent maupun solut, keduanya tidak terlihat perbedaan, tapi menyatu, ya, menjadi satu. Maka namanya homogen. Sehingga sama rata, ya, di mana-mana sama, warnanya juga sama, tidak berbeda kalau toh larut berwarna, atau kandungan zatnya baik di atas maupun di bawah, di tengah itu sama. Itu maksudnya homogen, bercampur merata. Contoh, ya, nah ini contoh larutan
itu ada garam dapur yang ada di sekitar kita. Rumusnya NaCl, garam dapur kan, zat terlarutnya NaCl, pelarutnya air. Asam sulfat, rumusnya H2SO4, zat terlarutnya ya H2SO4 itu, pelarutnya air. Asam asetat, CH3COOH, rumusnya zat terlarutnya CH3COOH, pelarutnya air. Amonia itu NH3. Nah, kalau sudah berupa larutan berarti rumusnya NH4OH. Zat terlarutnya ini NH3 atau NH4OH, pelarutnya H2O. Gula C12H22O11, zat terlarutnya ya gula, ini rumus gula C12H22O11, pelarutnya air. Dan yang terakhir adalah alkohol C2H5OH, zat terlarutnya ya alkohol itu sendiri, ya kan, pelarutnya adalah air, sehingga alkohol ada sebutan alkohol 70%, ada alkohol 60%, ada alkohol 30%, itu tergantung zat terlarutnya. Ini contoh-contoh larutan. Jadi pada contoh larutan ini semua baik garam dapur, asam sulfat dan yang lainnya ini akan tercampur merata dengan pelarutnya air. Nah, air ini sebagian besar digunakan sebagai pelarut, sehingga air ini sering disebut sebagai pelarut universal atau pelarut umum, ya. Karena ada pelarut selain air, misalkan seperti etanol, ya, atau pelarut-pelarut lain yang selain air yang biasa digunakan. Itu larutan. Nah, setelah kita memahami larutan, kita masuk ke elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit dan non elektrolit ini berdasarkan daya antar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat larut dalam air dibedakan menjadi elektrolit dan non elektrolit. Jadi ada zat elektrolit dan ada zat non elektrolit. Apa sajakah itu? Ya. Perbedaan berdasarkan daya antar listriknya pada larutan itu gini. Kalau zat elektrolit dalam air akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat non elektrolit dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Ini perbedaan prinsipnya di sini. Jadi zat elektrolit akan terlarut dalam air menjadi ion, sedangkan zat non elektrolit kalau dilarutkan dalam air tidak akan menjadi atau tidak akan terurai menjadi ion-ion. Itu prinsip perbedaannya begitu, ya. Nah, dari adanya peristiwa penguraian menjadi ion-ion ini, maka larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Dengan kata lain, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sebabnya itu tadi, karena membentuk ion-ion dalam pelarutnya. Nah, ini kita lihat. Pada percobaan larutan ini umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Jadi apabila kita cobakan larutan elektrolit ini akan memunculkan gejala nyala lampu dan ada gelembung gas pada salah satu kutubnya atau elektrodanya. Larutan yang demikian disebut larutan elektrolit. Umumnya larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion seperti NaCl, NaOH dan sebagainya, dan senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4 dan sebagainya. Jadi dari penjelasan ini yang termasuk larutan elektrolit itu adalah senyawa ion. Senyawa ion itu berarti senyawa yang terbentuk melalui reaksi ionisasi atau ionik, ya, melalui reaksi ion, ikatannya ionik. Sedangkan senyawa kovalen polar ini senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen polar sehingga membentuk senyawa namanya senyawa kovalen polar. Nah, pada senyawa kovalen polar ini juga dapat mengantarkan listrik seperti HCl, H2SO4 dan lain-lain. Jadi penggambarannya itu seperti ini. Nah, ini apabila kita melakukan uji elektrolit
maka setelah ini elektrodanya ya kutu positif dan negatif, kemudian nanti dihubungkan dengan lampu ini ya, ini dihubungkan dengan lampu. Begitu elektroda ini dicelupkan ke dalam larutan ini, maka lampu akan menyala. Ini gambar lampu menyala. Nah, ada gelembung gasnya, ini ada titik bercak titik-titik ini, di sini ada gelembung gasnya, itu penggambaran larutan elektrolit. Jadi lampu menyala dan ada gelembung gas. Mengapa demikian? Kita lihat ternyata dalam larutan elektrolit itu terjadi ionisasi, yaitu ion positif ini yang digambarkan lingkaran lebih besar dan ion negatif yang digambarkan lingkaran lebih kecil. Ternyata terpisah atau terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, dengan adanya ion positif dan negatif inilah maka larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Ya, terionisasi menjadi ion. Sebaliknya pada larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam larutnya, sehingga larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Karena tidak terbentuk ion, maka tidak menghantarkan listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Jadi lawannya dari tadi. Larutan yang demikian disebut larutan non-elektrolit. Senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah senyawa kovalen, yaitu urea, gula, ya, glukosa maupun sukrosa, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen non-polar lainnya. Itu yang termasuk dalam larutan non-elektrolit. Penggambarannya, nih, dilihat. Apabila kedua elektroda ini dicelupkan ke dalam larutan, misalkan di sini larutan gula, maka tidak ada gelembung gas di sini dan tidak ada nyala lampu. Ini gelap, ya. Kalau tadi gambarnya terang. Lampu tidak nyala dan tidak ada gelembung gas. Mengapa demikian? Ternyata masing-masing zat pembentuk gula itu tidak terionisasi. Ini masih berupa molekul, ini masih berupa molekul, ini masih berupa molekul, ini masih berupa molekul, tidak terpisah menjadi ion positif maupun negatif. Ini penyebabnya, sehingga tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi zat terlarut tidak turun menjadi ion. Itu penggambaran. Nah, setelah kita tahu tentang definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit serta penyebabnya, ya, serta penyebab dari larutan elektrolit tersebut, senyawa pembentuk larutan elektrolit ini senyawa apa saja? Nah, yang pertama adalah tadi sudah disebutkan senyawa ion. Jadi senyawa ion itu merupakan zat elektrolit yang jika larut dalam air dapat menghasilkan ion-ion, misalnya NaCl dan garam lainnya. Ya. Ini senyawa ion, kebanyakan garam. Pada senyawa ion ini, dia bisa menghantarkan listrik. Apa saja yang bisa dapat menghantarkan listrik? Yang pertama adalah padatannya tidak dapat menghantarkan arus listrik, sebab dalam padatan ion-ionnya tidak bergerak bebas. Jadi kalau ada garam dapur misalkan masih berupa padatan, itu tidak atau belum bisa menghantarkan listrik, ya. Tetapi lelehannya apabila garam dapur tadi meleleh menjadi cair gitu, walaupun tidak dilarutkan dalam air, namanya meleleh, itu sudah dapat menghantarkan listrik, sebab dalam lelehan itu ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibanding ion-ion dalam zat padat atau dalam padatannya. Dan yang ketiga, apabila zat tersebut dilarutkan dalam pelarut air atau berupa larutan, dapat menghantarkan listrik dengan baik sebab dalam larutannya ion-ion bergerak bebas. Jadi gerakannya lebih bebas dibanding lelehannya. Tapi walaupun sudah lelehan, sudah bisa menghantarkan listrik, apalagi sudah menjadi larutan. Ini jenis senyawa ion berkaitan dengan larutan elektrolit. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Pada senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Ya, senyawa kovalen polar ini terbentuk karena dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan.
Dari perbedaan keelektronegatifan inilah maka senyawa kovalen bila dilarutkan dalam air akan membentuk ion positif atau kutub positif dan kutub negatif. Ya, terbentuknya ion kutub positif dan negatif secara tidak langsung adalah terbentuknya ion positif dan negatif. Contoh senyawa kovalen polar diantaranya adalah larutan asam klorida, larutan amoniak, dan asam cuka murni. Ini, ya. Nah, perbedaannya apa dengan senyawa ion tadi antara senyawa kovalen polar ini? Padatannya tidak dapat mengantarkan listrik karena padatannya terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar, ya. Lelehannya juga tidak dapat mengantarkan listrik karena lelehannya terdiri atas molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Baru kemudian setelah dilarutkan dalam air atau berupa larutannya, larutan elektrolit yang terbentuk dari senyawa kovalen polar ini dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ini terurai oleh air. Ya, beda dengan senyawa ion tadi. Kalau senyawa ion tadi tidak terhidrolisis tapi terionisasi menjadi ion positif dan negatif, sedangkan pada senyawa kovalen polar ini peristiwanya adalah terurai oleh air menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Nah, itulah senyawa-senyawa pembentuk larutan elektrolit dari senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Catatan yang perlu diingat, dalam larutan elektrolit terjadi penguraian ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa ion dan kovalen polar merupakan senyawa yang tergolong senyawa elektrolit. Kemudian catatan yang ketiga, senyawa kovalen nonpolar merupakan senyawa yang tergolong senyawa non-elektrolit. Jadi kalau kovalennya kovalen nonpolar itu tergolong senyawa non-elektrolit. Ini catatan yang perlu diingat. Ya, kalau kovalen polar elektrolit, tapi kalau nonpolar bukan elektrolit atau non-elektrolit. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.